rancangan undang-undang termaktub kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling tinggi 8%. Usulan perubahan dari kami 13 asosiasi, kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B paling rendah 8%. Jadi kami mengusulkan kalimat paling rendah dengan alasan atau justifikasi akademik. Satu, perubahan perasa paling tinggi menjadi paling rendah dimaksudkan untuk menjamin kepastian proporsi minimal bagi jamaah haji khusus sehingga kuotanya tidak terus oleh dominasi haji reguler. Artinya jamaah haji khusus adalah bagian pada jamaah haji Indonesia, harus punya kepastian untuk keberangkatan sehingga perasa ini juga memberi kepastian kepada jamaah untuk keberangkatan. Kedua, secara historis porsi haji khusus berkontribusi signifikan dalam mendukung kualitas pelayanan, kepastian keberangkatan serta pembiayaan infrastruktur haji sebagaimana dalam BPKH Annual Report tahun 2022. Tiga, prinsip keadilan distributif RAUL 1971 menuntut adanya kepastian akses bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih baik melalui skema haji khusus. Empat, secara policy government, penetapan batas minimal atau floor lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan hanya batas maksimal atau ceiling yang cenderung membatasi dan rawan diturunkan tanpa dasar proporsionalitas. 5. Usulan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kuota tambahan dari pemerintahan Saudi Arabia yang sering diberikan dalam waktu yang sangat mepet untuk persiapan teknis. Dengan menerapkan kuota haji khusus paling rendah 8%, maka ruang distribusi kuota tambahan lebih terjamin dan kasus kegaduhan tata kelola kuota tambahan haji tahun 2024 tidak akan terulang di masa mendatang. Dan ini juga menjadi kekosongan hukum. Usulan selanjutnya di bagian pada kekosongan hukum yang sangat berbahaya kepada siapapun yang akan menjadi pejabat di pemerintahan yang khusus mengatur pada urusan haji. Selanjutnya pasal 86 ayat 1 dan ayat 2. Ya, slide selanjutnya tolong. Pasal 86 ayat 1 dalam rancangan undang-undang disebutkan perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan A. melalui PPU, B. secara mandiri, atau C. melalui kepala badan. Usulan perubahan perjalanan ibadah umroh hanya dapat dilakukan melalui PPU dengan alasan justifikasi sebagai berikut. Satu, perlindungan jamaah umroh mandiri rawan penelantaran, penipuan, dan ketiadaan kepastian layanan. Sebagaimana dalam RAUF tahun 2021 Jurnal Islamic Tourism Studies. Dua, pengawasan negara menjadi lemah bila praktik mandiri dilegalkan. Tiga, negara wajib hadir menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepastian ibadah jamaah, asas perlindungan konsumen. Empat, banyak kasus jamaah terlantar atau gagal berangkat atau terjebak visa non-umroh akibat praktek backpacker. 5. Penguatan ekosistem industri halal, di mana tata kelola harus berbasis regulasi yang jelas dan tidak merugikan jamaah maupun citra Indonesia di mata Saudi. 6. Umroh mandiri beresiko tinggi menimbulkan permasalahan perlindungan jamaah, seperti jamaah terlantar, tidak adanya kepastian layanan, dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban. 7. Praktek di Indonesia menunjukkan munculnya kasus jamaah umroh terlantar akibat perjalanan mandiri tanpa pendampingan profesional. Hal ini mengancam consumer protection, Howell 2017, dan citra Indonesia di mata pemerintah Saudi Arabia. 8. Negara perlu menerapkan risk governance dalam sektor haji dan haji umroh. Umroh mandiri memperbesar sistematik risk karena menyangkut izin visa, kontrak hotel, transportasi, dan asuransi yang sangat kompleks. 9. Dengan hanya memperbolehkan PPU, maka kepastian layanan, akuntabilitas, dan standar pelayanan minimum atau SPM lebih terjamin. Yang selanjutnya adalah, sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, Undang-Undang Haji dan Umroh semenjak tahun sebelum undang-undang sebelumnya, nomor 13 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, ada historisnya kenapa dimasukkan dalam, yaitu cerita tentang haji backpacker atau umroh backpacker. Kita tahu tahun 2000-an, awal 2000-an sampai 2010, ribuan orang Indonesia berangkat ke Saudi dan melakukan pelanggaran keimigrasian dan menjadi beban besar bagi negara. Dan alhamdulillah semenjak Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, penyelenggaraan ibadah umroh hanya melalui PPU, hal tersebut dapat dieliminasi sampai mendekati titik nol. Ya. Dan itu kita berharap memasukkan nomenklatur kalimat mandiri dalam penyelenggaraan akan membuka kembali proses lama
kembali pada sejarah lama bagaimana muka Indonesia sangat buruk di Saudi Arabia. Yang kedua adalah potensi human trafficking. Karena ketika ini dibuka, siapapun bisa hadir dengan alasan mandiri. Ya, orang-orang siapapun dengan alasan mandiri. Yang kedua, mohon maaf, dalam kesempatan ini kita buka, mungkin saja ketika kalimat mandiri itu keluar, marketplace besar, pemodal besar akan menggerus semua penyelenggara yang saat ini sudah ribuan, yang di dalamnya ada ratusan ribu, ya, apa namanya, pegawai, keluarga lain sebagainya yang sangat tergantung dalam ekosistem haji dan umroh ini. Dan ekosistem haji dan umroh, Bapak dan Ibu, kalau kita buka, backgroundnya adalah umat Islam yang berbasis pondok pesantren, para kiai, lembaga pendidikan, ormas lain sebagainya. Dan tolong diperhatikan, inilah kelangsungan usaha di samping untuk memastikan keteraturan dan kepastian perlindungan kepada jamaah. Kita nggak membayangkan bagaimana nanti kementerian yang baru akan sangat disibukkan dengan kasus-kasus yang tidak ada kontrolnya di lapangan. Karena semua orang berlaku dengan alasan mandiri, mencoba untuk mengkolek dan melakukan proses. Sekarang saja dengan aturan yang sangat ketat, kita menemukan banyak oknum-oknum berlaku sebagai PPU, mencoba mengkolek dan melakukan mengumpulkan jamaah, memanage jamaah dan berangkat ke Tanah Suci. Saya lanjutkan pada pasal 86 ayat 2. Dalam rancangan undang-undang tertulis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh melalui kepala badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan jika terdapat keadaan luar biasa dan kondisi darurat. Kami mengusulkan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh pemerintah hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa dan kondisi darurat. Kenapa? Alasan satu, peran pemerintah dalam melayani umroh sebaiknya bersifat subsidiary principle, yakni hanya hadir ketika masyarakat atau penyelenggara tidak mampu melakukan penyelenggaraan. Dua, pembatasan ini mencegah tumpang tindihnya kewenangan serta memastikan pemerintah tetap berperan sebagai regulator, bukan operator umroh. Nomor 3, usulan tambahan pasal baru. Ini bisa dimasukkan pada pasal 39A, Bapak dan Ibu sekalian. Karena belum diatur, kami mengusulkan yaitu migrasi pelayanan bagi jamaah haji reguler yang sudah mengantri dan ditetapkan tahun keberangkatannya untuk dapat pilihan opsi layanan. Apakah dia bisa mengambil opsi haji reguler atau tetap haji reguler atau pindah ke haji khusus. Pasal yang kami usulkan, satu, pada pasal ini bisa masuk pasal 9A atau pasal yang lain, silahkan nanti Panja akan menambahkan tepat posisi yang tepatnya. Satu, jamaah haji yang telah terdaftar dalam kuota haji reguler dapat melakukan migrasi ke kuota haji khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, pasal di ayat 2-nya, migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara transparan, berbasis sistem informasi digital, dan dapat persetujuan dari jamaah yang bersangkutan. Tiga, biaya yang telah disetorkan kepada kuota haji reguler dan nilai manfaatnya diperhitungkan sebagai bagian dari setoran awal haji khusus. Empat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara migrasi diatur dengan peraturan menteri. Alasan, justifikasi akademiknya, satu, saat ini tidak ada mekanisme resmi migrasi haji reguler ke haji khusus. Padahal banyak jamaah yang ingin mendapat standar layanan lebih baik. Hal ini menimbulkan masalah kepastian hukum tentunya. Dua, migrasi akan memberikan pilihan layanan kepada jamaah sesuai dengan kemampuan ekonominya saat keberangkatan telah ditetapkan. Biasanya jamaah saat mendaftar haji reguler baru saja memiliki dana cukup untuk setoran awal, yaitu 25 juta saat ini. Namun setelah menunggu lebih dari 15 tahun, status sosial dan kemampuan ekonomi semakin membaik, sehingga jamaah tersebut memiliki kemampuan untuk memilih pelayanan haji khusus. Tiga, regulasi migrasi mengurangi beban BPKH dan negara dalam memberi subsidi pelunasan BP haji reguler. 5, peraturan ini selaras dengan prinsip good governance dan mendukung optimalisasi pengelolaan dana haji BPKH. BPKH Report tahun 2022. Yang keempat, kami juga mengusulkan pasal tambahan, yaitu masuk pada bab 9 mungkin, ya, tentang peran masyarakat dan asosiasi.
Bapak dan Ibu sekalian, kami mengusulkan tersebut pasal ini untuk dimasukkan karena selama ini, alhamdulillah kami sebagai asosiasi punya peran yang positif dalam membangun ekosistem haji dan umroh dan membangun peningkatan pelayanan. Kami mengusulkan pasal baru, bisa pada pasal 10, 110A, bisa ditambahkan atau pada pasal yang lain, silahkan. Satu, asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh atau PIHU diakui secara sah sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dua, asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk A. Meningkatkan kapasitas dan kualitas PPU dan PHK. Sebagaimana diketahui Bapak dan Ibu sekalian, jumlah PPU sekarang lebih dari 3.300. Sudah lebih dari 3.300 dan PHK lebih dari 950 PHK. Dan perlu peran tersebut terorganisir melalui asosiasi tentunya. B. Membantu pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. C. Menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan advokasi bagi anggotanya. D. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. 3. Asosiasi wajib berbadan hukum, berlandaskan prinsip syariah, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengakuan asosiasi diatur dalam peraturan menteri. Karena kalau tidak asosiasi akan tumbuh banyak Pak kalau tidak diatur tentunya. Saat ini kami sudah 13. Alasan dan justifikasi akademik. Satu, asosiasi PPU dan IHK saat ini hanya eksis sebagai kelembagaan masyarakat tanpa legitimasi hukum dalam undang-undang. Padahal asosiasi memiliki peran penting sebagai self-regulatory body dalam memastikan standar etika dan kualitas pelayanan. Dua, pengakuan asosiasi akan memperkuat multi-stakeholder governance dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sehingga tidak sepenuhnya top-down dari pemerintah. Tiga, praktek global di sektor pariwisata dan layanan keagamaan menunjukkan asosiasi berperan vital dalam customer protection dan meningkatkan kualitas layanan. Empat, dengan legitimasi hukum, asosiasi dapat berfungsi sebagai check and balance dan mencegah regulasi capture, meningkatkan transparansi dan dalam tata kelola haji umroh. 5. Hal itu juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi dengan Saudi Arabia karena asosiasi bisa menjadi kanal resmi komunikasi operator dengan regulator di Saudi Arabia. Berapa hal juga kami ingin tambahkan Bapak dan Ibu. Saat ini banyak kementerian ya dan undang-undang tentang kementerian sudah memasukkan peran asosiasi secara resminya. Saya kira haji umroh juga perlu untuk mengikuti sama selaras dengan semangat yang ada di kementerian yang lain sehingga ada kesetaraan dalam pengelolaan dan membangun peran sektor usaha dalam penyelenggaraan yang lebih baik. Yang terakhir sebetulnya ini sudah selesai dan alhamdulillah ini bahwasanya kami berbangga Bapak dan Ibu sekalian khususnya Ketua Panja usulan dari kami sebagai asosiasi untuk membentuk kelembagaan yang lebih kuat dalam sektor penyelenggaraan ibadah haji menjadi kementerian dan ini saya dengar sudah diusulkan juga oleh Presiden sebagaimana dicantumkan di surat Presiden beberapa hari yang lalu. Tentu ini akan memperkuat kami dalam berbagai posisi. Sebagaimana kita ketahui saat ini Saudi Arabia ya sangat memperkuat posisi Kementerian Haji dan Umrohnya ya dalam membangun regulasi yang kuat sebagaimana visi Haji 2030 dan memberikan kesempatan yang sangat luas kepada swasta untuk berperan dalam penyelenggaraan. Kami ingin lembaga Kementerian Haji dan Umroh ini harus apple to apple memperjuangkan ekosistem haji dan umroh dan kemanfaatan aktivitas ekonomi haji dan umroh ini untuk ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ya, Saudi Arabia dalam 2 tahun Menteri Hajinya Bapak dan Ibu sekalian, begitu ambisi sekali bagaimana visi 2030 tercapai termasuk target jamaahnya. Mereka menargetkan dalam 4 tahun ke depan total haji menjadi 5 juta. Kalau kemarin Pak Abdul Wahid menyatakan 10 juta Pak ya, itu luar biasa. Artinya akan ada 500.000 sampai 1 juta jamaah haji per tahun. Dan perlu diatur oleh kementerian. Yang kedua, Menteri Haji Saudi datang ke Indonesia langsung memarketingkan sebagaimana kita tahu dan pernah ketemu dengan kami langsung. Dia menyampaikan target umroh Indonesia pada tahun 2024